Kembali lagi di channel Self Voice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan, agar tidak ketinggalan video pengetahuan lainnya dari channel Self Voice Indonesia. Dunia memiliki kekayaan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa seluruh umat manusia menikmati standar hidup dasar. Namun, rupanya masih banyak masyarakat di berbagai negara yang hidup dalam kemiskinan yang parah. Negara-negara termiskin di dunia menderita karena perang saudara, perselisihan etnis dan sektarian. Hingga kini sulit untuk menentukan penyebab tunggal kemiskinan jangka panjang. Pemerintah diktator dan korup dapat membuat potensi negara kaya menjadi miskin. Begitu pula dengan sejarah penjajahan yang eksploitatif, supremasi hukum yang lemah, perang dan kerusuhan sosial, kondisi iklim yang parah atau tetangga yang bermusuhan dan agresif. Karena itulah mengapa para ekonom-ekonom sering menyebut siklus kemiskinan. Berikut adalah 10 negara termiskin di dunia tahun 2021 menurut database Outlook Ekonomi Dunia, Dana Moneter Internasional, IMF, pada April 2021, sebagaimana dilansir dari Global Finance. Urutan ke-10 adalah negara Madagaskar. Terletak 400 km di lepas pantai Afrika Timur, Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia. Meski dikenal dengan satwa liarnya yang menakjubkan, industri pariwisata yang berkembang pesat belum mampu mengangkat negara tersebut keluar dari kemiskinan. Meski begitu, dalam beberapa tahun terakhir, Madagaskar akhirnya mengalami peningkatan. Presiden Andry Rajoelina dan pendahulunya Heri Rajaonarimampianina melakukan pembangunan sehingga pertumbuhan terus meningkat, reformasi struktural sedang berlangsung, dan investor asing datang kembali. Namun, semuanya berubah tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Banyak industri yang terjun bebas. Selain itu, wabah corona juga menghabiskan ketersediaan sumber daya fiskal untuk investasi prioritas dan program sosial, sehingga menahan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif. Urutan ke-9 adalah negara Liberia. Republik tertua Afrika ini juga menempati peringkat di antara negara-negara termiskin untuk waktu yang lama. Meskipun negara ini telah menikmati perdamaian dan stabilitas sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 2003, pemerintahnya gagal mengatasi masalah sistemik dan tantangan struktural yang serius. Negara berpenduduk sekitar 5 juta ini juga sangat menderita akibat penurunan harga komoditas dan wabah Ebola besar yang melanda Afrika Barat pada tahun 2014. Harapannya tinggi ketika mantan bintang sepak bola George Weah menjadi presiden pada 2018. Tetapi masa jabatannya malah dirusak oleh inflasi tinggi dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pandemi COVID-19 juga ikut membayangi prospek negara tersebut. Urutan ke-8 adalah negara Mozambik. Bekas koloni Portugis ini memiliki banyak tanah dan air yang subur, serta banyak energi dan sumber daya mineral. Mozambik juga terletak secara strategis, karena 4 dari 6 negara yang berbatasan dengannya terkurung daratan dan bergantung padanya sebagai saluran perdagangan global. Selama 10 tahun terakhir seringkali mencatat tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7%. Namun, negara ini tetap berada di antara 10 besar negara termiskin di dunia, dengan sebagian besar populasi yang terus hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Ini dipicu oleh Perang Saudara selama 15 tahun berakhir pada tahun 1992, kondisi iklim yang parah, korupsi dan ketidakstabilan politik tidak pernah hilang. Ini diperburuk dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Islam yang melanda bagian utara negara sejak 2017, membuat lebih dari 4.000 orang tewas dan 600.000 lainnya mengungsi. Urutan ke-7 adalah negara Nigeria. Dengan 80% dari wilayah terkurung daratan yang tercakup oleh gurun Sahara serta populasi yang berkembang pesat yang sebagian besar bergantung pada pertanian skala kecil, Nigeria berada di bawah ancaman penggurunan dan perubahan iklim, kerawanan pangan tinggi, begitu pula tingkat penyakit dan kematian, dan bentrokan militer yang berulang dengan kelompok jihadis dan afiliasi negara Islam,
Boko Haram telah membuat ribuan orang mengungsi. Salah satu pendorong utama perekonomian, yakni ekstraksi sumber daya alam yang berharga seperti emas dan uranium, juga menderita akibat volatilitas dan harga komoditas yang rendah. Tak heran Nigeria tetap berada dalam daftar negara termiskin di dunia. Urutan ke-6 adalah negara Kongo. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Kongo telah menderita akibat kepemimpinan diktator yang rakus, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terus-menerus selama beberapa dekade, dengan 80 juta hektar lahan subur, lebih dari 1.000 mineral dan logam berharga di bawah permukaannya. Republik Demokratik Kongo, menurut Bank Dunia, sebenarnya berpotensi menjadi salah satu negara Afrika terkaya dan pendorong pertumbuhan untuk seluruh benua. Namun berkat ketidakstabilan politik, korupsi endemik, dan kini pandemi virus corona terus menggagalkan potensi itu. Ini juga diperparah dengan kasus baru Ebola yang kembali muncul pada Februari, kurang dari setahun setelah wabah lain merenggut nyawa lebih dari 2.000 orang. Urutan kelima adalah negara Malawi. Salah satu negara terkecil di Afrika, Malawi, telah membuat kemajuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, kemiskinan masih meluas, dan ekonomi negara tetap rentan terhadap guncangan terkait cuaca. Akibatnya, meskipun standar hidup di daerah perkotaan meningkat secara luas, kerawanan pangan di daerah pedesaan sangat tinggi. Malawi adalah negara yang umumnya damai dan memiliki pemerintahan yang stabil sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1964. Namun, hasil jajak pendapat yang disengketakan jauh dari sekadar anomali. Pada tahun 2020, PDB negara turun menjadi 0,6% dari 4,5% tahun sebelumnya karena pandemi. Urutan keempat adalah negara Republik Afrika Tengah. Kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian, membuat Republik Afrika Tengah sebagai negara sangat kaya yang dihuni orang-orang miskin. Namun, setelah mengklaim gelar termiskin di dunia selama dekade ini, negara berpenduduk 4,75 juta ini menunjukkan beberapa tanda kemajuan. Terlepas dari masalah dan insiden, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan negara ini agak meningkat. Ini didorong oleh industri kayu dan kebangkitan sektor pertanian dan pertambangan. Perekonomian juga diuntungkan dari penjualan berlian, yang didapat mendanai kelompok-kelompok bersenjata antaragama dan ditempatkan di bawah embargo internasional pada tahun 2013. Meski pemerintah telah berjuang untuk memulihkan penjualan, ini hanya memperoleh sebagian kecil dari pendapatan dan sekitar 70% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Aturan penguncian dan tindakan lain yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran virus corona juga membuat masyarakat tidak dapat memperoleh penghasilan. Urutan ketiga adalah negara Somalia. Somalia menjadi negara miskin karena beberapa faktor, yakni 3 dekade kekerasan dan konflik internal, kekeringan dan banjir yang sering terjadi diikuti oleh kerawanan pangan dan pengungsian, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan ditambah dengan penyebaran penyakit menular yang cepat, serta tingginya tingkat pengangguran di kalangan muda. Pertumbuhan PDB negara berpenduduk 16 juta yang diproyeksikan lebih dari 3% pada tahun 2020 ini, juga terganggu oleh efek majemuk dari pandemi virus corona, investasi belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern, dan banjir yang menyebabkan ekonomi berkontraksi sebesar 1,5%. Meski begitu, Bank Dunia mengatakan Somalia dapat memiliki masa depan yang lebih cerah lewat urbanisasi yang pesat, penggunaan teknologi digital, investasi yang direncanakan di sektor-sektor seperti energi, pelabuhan, pendidikan dan kesehatan, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Urutan kedua adalah negara Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah negara terbaru di dunia, baru lahir pada 9 Juli 2011, 6 tahun setelah perjanjian yang mengakhiri konflik dengan Sudan, perang saudara terlama di Afrika. Namun, kekerasan terus melanda negara yang berpenduduk sekitar 11 juta jiwa ini. Dibentuk oleh 10 wilayah paling selatan, Sudan dan membagi rumah sekitar 60 kelompok etnis pribumi, konflik baru meletus pada 2013 ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya, pemimpin pemberontak Riek Machar, melakukan kudeta.
Akibatnya, diperkirakan sebanyak 400.000 orang tewas dalam bentrokan dan hampir 4 juta orang mengungsi atau mengungsi ke negara tetangga. Sudan Selatan bisa menjadi negara yang sangat kaya, tetapi dengan minyak yang hampir seluruhnya diekspor, jatuhnya harga komoditas dan kenaikan biaya terkait keamanan menjegal ekonomi negara itu. Di luar sektor perminyakan, mayoritas penduduk bekerja di pertanian tradisional, meskipun kekerasan seringkali menghalangi petani untuk bercocok tanam atau memanen hasil bumi. Urutan pertama diduduki negara Burundi. Burundi adalah negara kecil yang terkurung daratan, yang diliputi oleh konflik etnis Hutu-Tutsi dan perang saudara, berada di puncak daftar negara miskin dunia. Sekitar 90% dari hampir 12 juta warganya bergantung pada pertanian subsisten, dan sebagian besar dari mereka hidup dengan $1,25 per hari atau kurang. Kelangkaan pangan merupakan masalah utama, yakni tingkat kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata penduduk negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, akses ke air dan sanitasi masih sangat rendah, dan kurang dari 5% penduduk memiliki listrik. Semua masalah ini diperburuk oleh pandemi corona. Kurangnya infrastruktur, korupsi endemik, masalah keamanan seperti unsur-unsur yang menyebabkan kemiskinan ekstrim seringkali menjadi faktor kemiskinan negara tersebut. Itulah 10 daftar negara termiskin dunia, semoga menjadi ilmu pengetahuan bagi sahabat semua. Terima kasih.